Perkenalkan, nama saya Indi Marsala Sinaga dari kelas 2 SIP dengan NIM 23573301052. Di sini saya akan menjelaskan middleware dan database header. Dimulai dari middleware. Nah, kita harus tahu dulu nih penjelasannya apa. Middleware itu adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware juga memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Kayak ibaratkan itu seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Pertama-tama kita buat dulu check as login. Di dalam terminal kita ketikkan PHP artisan make middleware check as login. Setelah itu, kita akan mendapatkan seperti ini. Di defaultnya, kita buka saja. Sorry. Middleware. Terus middleware. Ini dia middleware check as login. Nah, ini dia hasilnya. Sudah sama seperti yang di modul. Setelah itu, kita ketikkan if else di dalam middleware yang tadi. If else. Nah, ini dia dari line 20 sampai 21. Setelah itu, kita perlu mendaftarkan alias dari middleware kita di dalam app.php di dalam Bootstrap. Kita buka, ini dia app.php. Nah, ini yang dimaksudkan di modul itu adalah yang ini, return application. Nah kita ketikkan mana tadi, ini dia seperti ini dalam app.php kita. Oke, selanjutnya daftarkan middleware yang baru dengan menulis kode berikut pada bagian yang ditandai with middleware sampai check as login. Yang ini dia ternyata yang dari yang tadi itu beda. Setelah itu, setelah didaftarkan, middleware dapat dipanggil dengan root. Nah, ini kita buka webnya. Web. Ini ada ya. Contohnya untuk yang grup, ada root group middleware check role pelanggan. Dan untuk middleware yang tidak grup, ternyata saya di sini pakainya yang grup. Oke. Nah, kalau yang nggak grup itu dia pakai yang ini, root get dashboard. Kalau yang grup, root group. Oke. Selanjutnya adalah membuat check role. Oke, selanjutnya adalah check role. Check role berfungsi untuk memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, maka requestnya akan dialihkan ke halaman login. Langkah pertama, kita ketikkan PHP artisan ini di dalam terminal kita. Karena saya sudah buat, jadi tidak usah lagi. Selanjutnya, tambahkan kolom baru di table user dengan nama role. Kita buka table user. Itu ada di migration. Ini dia, kita tambahkan role. Sorry. Bukan di migration. Nah, kita tambahkan si role ini karena dia akan baru. Tambahkan role. Oke, selanjutnya adalah menambahkan up down di dalam migration-nya. Ini migration-nya si user. Nah, pada up-nya kita tambahkan seperti ini yang sesuai dengan modul. Dan down-nya juga sama seperti di
modul. Sudah sama. Selanjutnya adalah di migrate di terminal juga. Dan kita harus memastikan di database kita kalau kolom role ini sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah membuat model user ini menjadi fileable ya, agar role-nya dapat diisi. Fileable. Nah, ini dia, menjadi fileable. Sudah sesuai modul, teman-teman. Nah, role-nya itu harus kita buat seperti ada mitra, administrator, dan pelanggan. Nah, jadi ketika dijalankan dia akan seperti ini. Seperti ini. Tampilannya ada name, email, password, role, dan action. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Oh my god. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Nomor, ya, name, user, email, password, role, dan action. Sudah sama. Nah, setelah role-nya tadi sudah terbuat, kita ketikkan di terminal kita PHP Artisan Make Middleware Check Role. Setelah itu akan terbuat file baru dengan nama check role di dalam middleware. Nah, ini dia. Sudah terbuat. Nah, kita tambahkan seperti yang diperintahkan ini, if out-nya dan 403-nya. Sudah sama. Ini dia. Dan di app-nya kita buat aliasnya. App. Check role. Yang ini dia. Yang ini punyanya si check is login, yang ini punyanya si check role. Oke, selanjutnya adalah penerapan rootnya. Penerapan rootnya si check role. Kita buka web check role. Nah, ini dia check role-nya si pelanggan. Rootnya jadinya pakai root group middleware check role pelanggan. Ya, seperti ini. Ini super admin karena saya pakainya yang ini dia, administrator. Check role administrator. Oke, sudah sama. Oke, selanjutnya adalah database seeder. Database seeder merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Biasanya digunakan untuk data awal, seperti role, kategori, atau konfigurasi. Data uji coba atau dummy. Nah, pertama-tama kita harus membuat dulu filenya. Nah, di sini kita buat di terminal kita. Seperti biasa menggunakan PHP Artisan Make, tapi di sini menggunakan seeder. Create super admin user. Saya di sini menggunakan administrator. Jadi PHP Artisan Make create administrator. Setelah itu di yang file yang sudah terbuat tadi kita harus membuat seperti ini, user create dengan role seperti ini, ada 4 email, name, email, password, dan role. Di dalam ini dia, sudah sama. Ini saya menggunakan nama saya, ada Arcel. Oke, sudah. Role-nya administrator. Oke, jika sudah, import model user dan package hash-nya. Saya sudah import. Selanjutnya adalah menjalankan perintah ini di terminal kita.
Saya sudah menjalankannya. Selanjutnya adalah create dummy pelanggan. Create dummy pelanggan adalah membuat data pelanggan yang sesuai dengan jumlah yang kita mau. Sini contohnya adalah 1000 data pelanggan menggunakan data dummy. Kita ketikkan ini pada terminal kita. Setelah itu sudah diketikkan. Nah, kita buat ini juga. Kita ketikkan semua ini di dalam file database. Kita ketikkan itu di dalam create pelanggan dummy kita. Tapi other-nya dihapus karena tidak ada other di dalamnya. Selanjutnya kita ketikkan PHP artisan db seed class create pelanggan dummy di terminal juga. Maka ketika kita buka hasilnya di pelanggan akan tampil 1000 pelanggan menggunakan data dummy tadi. Ini hasilnya 1000, bisa di scroll saja. Oke. Even lebih 1003 karena saya tadi udah nambahin 3. Tadi saya di awalnya sudah punya 3 data pelanggan di awal. Jadi dia 1003. Ini benar-benar dummy teman-teman, dan bisa kita edit dan bisa kita hapus. Oke. Sebelum itu, ketika kita ingin login, yang bisa akses semuanya itu hanya admin. Nah, di sini adminnya bisa saya buat itu atas nama Visha. Oke, passwordnya N1234567. Login. Nah, si Visha ini sebagai administrator. Nah, karena dia administrator, semuanya bisa diakses oleh si Visha ini. Nah, ketika kita coba logout, login lagi nih, pakai ada pelanggan yang udah dibuat tadi atas nama Raffi, passwordnya 123, login, dia akan mengarahkan ke halaman home. Jadi pelanggan itu cuma bisa home aja gitu, nggak bisa akses yang lain. Oke, coba lagi login ke sebagai administrator. Visha. Oke. Nah, ini udah sesuai dengan rules. Nah, si Arcel ini terbuat sebagai user baru ketika kita membuat administrator. Ini dia. Oke, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian yang bisa saya jelaskan sesuai dengan modulnya. Saya ucapkan terima kasih.